Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya usulan mau dimakzulkannya Wakil Presiden Raka Buming Raka, ini dinilai bahwa Wakil Presiden Raka Buming Raka tidak punya kualitas untuk memimpin negara. Inilah yang dikatakan oleh ex-Danjen Kopassus Sunarko. Tapi apakah iya? Sebab Gibran ini sudah pernah berpengalaman dalam memimpin di Solo. Lalu kesempatan ini diambil oleh Gibran untuk menjadi wakil presiden dan mendapatkan 58,85% suara. Nah, apakah mau dinafikan begitu saja hak suara rakyat yang selama ini? Oke, kalau gitu kita simak dulu video berikut ini. Ex-Danjen Kopassus Sunarko mengungkap alasan para purnawirawan TNI mendesak pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diungkapkan oleh Sunarko, mereka menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara. Ex-Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Kopassus Majen Purnawirawan Sunarko mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari Wakil Presiden RI. Sunarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024. Dan sebagai informasi, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya isi adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR untuk mengganti Gibran. Ex-Danjen. Dan berikut ini kita lihat bagaimana pandangan Pak Jokowi terhadap bergulirnya pemakzulan Gibran. Sebuah aspirasi usulan yang boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Baik, kan usulan dari purnawirawan TNI itu tanggapannya Boleh saja itu aspirasi. Negara demokrasi bisa saja. Tapi Mas Gibran ini kan didukung oleh rakyat, Pak, dengan adanya usulan pemanggilan sudah. Ya, semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wakil Gibran Raka Buming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat Mas Gibran sendiri yang dinilai konstitusi, Pak. Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi. yaitu semua proses sudah dibuka. Tapi prosedur pemakzulan sendiri seperti apa? Ya semua orang juga sudah tahu prosesnya harus lewat MPR, harus lewat MK, balik lagi ke MPR, saya kira proses konstitusinya seperti itu. Dan mungkin alasan yang paling alasan yang mendasar dasar pemakzulan itu paling sebulan ini. Kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lain sesuai konstitusi aja. Jadi yang konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Dan selanjutnya inilah kelompok dari para purnawirawan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut bersama Polri berkumpul tentukan sikap soal pemerintahan Prabowo Gibran, dan mereka tidak terlibat di dalam kelompok yang menyatakan tentang pemakzulan Gibran. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Sejumlah purnawirawan TNI Polri lakukan pertemuan. Mereka menyatakan sikap bersama mendukung program pemerintah sesuai asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Majen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, para purnawirawan TNI Polri menyatakan bahwa soliditas TNI Polri adalah jaminan keutuhan NKRI yang harus terus dijaga. Purnawirawan juga menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah sesuai asta-cita Presiden Prabowo.
Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional. Tiga, Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Astacita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Dalam beberapa hari terakhir, wacana politik di tanah air memanas setelah sekelompok purnawirawan menyuarakan keinginan mereka untuk mengajukan pemakzulan terhadap Gibran. Seruan ini muncul dari berbagai perbincangan internal yang menyoroti kebijakan serta langkah-langkah politik yang dianggap kontroversial. Namun, tak lama berselang, dinamika dalam komunitas purnawirawan mengalami perubahan. Sebuah organisasi purnawirawan yang resmi dan memiliki kedudukan legal dalam struktur sosial memberikan pernyataan tegas bahwa mereka tidak terlibat dalam upaya tersebut. Mereka menegaskan bahwa sikap organisasi tetap berpegang terhadap prinsip independensi serta penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku. Perubahan sikap ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ada yang melihatnya sebagai langkah bijak untuk menjaga stabilitas, sementara sebagian lainnya mempertanyakan sebagai bentuk tekanan politik dari pihak tertentu. Apapun alasannya, kejadian ini semakin menunjukkan bahwa peta politik tidak pernah statis dan setiap keputusan bisa berubah seiring dengan waktu serta kepentingan yang berkembang. Ngingetin saya, teman-teman hadir di sini, ngingetin itu ya. Itu juga kita lihat begitu mestinya ya kita sama-sama menjagalah. Ya. Jadi jangan sampai orang-orang tua kita ini diseret-seret kepada sesuatu pemikiran yang berbeda, yang bisa membuat mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini administrator negara terganggu. Ya, jadi kan Pak Prabowo ya pernah waktu itu bilang waktu kampanye kapan saya lupa tanggalnya, tapi ada ngomong bergabung saja sama saya atau jangan mengganggu. Nah, saya kira itu artinya ya dalam ya. Kalau kita tidak mau bergabung ya jangan mengganggu gitu. Dan kalau kita memberikan saran ya yang sistemik. Gitu. Jadi kan nggak bisa kita misalnya copot si A, copot si B. Nah kan ada cara gitu kan. Jadi dan itu kan kalau nuntut apa haknya menuntut ya. Menurut saya kita sama-sama ini udah tua, tidak menuntut tapi mengasih saran, ngasih nasihat. Seperti tadi, nah ini jadi diulang ini. Kalau saran sampai udah selesai dong Prof. Jangan beri saran begitu ya. Ya, harus tepat, harus cepat dan tepat. Ya, dan tepat. Ya. Waktunya juga prosesnya juga benar dan tepat. Maka itu komunikasi menjadi penting. Ya, betul. Presiden kemudian mengundang para purnawirawan itu datang ke istana kalau tidak salah, bertemu dengan presiden. Itu kan satu bentuk komunikasi sebetulnya. Ya, karena presiden ini kan peka, orangnya sensitif. Ya. Karena sesuatu ingin kemudian langsung instan mengatasi itu. Jadi langsung dibuka komunikasi. Yang saya maksud komunikasi bukan hanya seperti ini, tapi mungkin dari kita sendiri yang men-setup komunikasi yang sistemik. Gitu. Misalnya kan kalau kita ngomong kan kita punya forum PPAD, Purnawirawan Angkatan Darat. Punya rumahnya di situ. Nah, jadi karena bulan Maret ada pernyataan itu, 2 bulan kemudian baru bergulir, lalu PPAU Purnawirawan Angkatan Darat cepat-cepat bilang kami tidak ikut di situ. Jadi itu urusan pribadi. Nah, jadi diikuti oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut tanggal 28 juga sama. Kami tidak tanggung jawab di situ. Itu pribadi. Pribadi berarti kan dalam konteks ini tidak sistemik. Kalau kita ngikutin sistem mestinya kan lewat
angkatan darat, laut, udara kan tentara-tentara ini. Yang polisi lewat PP Polri gitu. Namanya juga purnawirawan. Jadi masuk dalam sistem. Dalam dinamika politik yang terus berkembang, muncul seruan untuk menjaga kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan pandangan. Hendro Priyono menekankan pentingnya agar para purnawirawan, tokoh-tokoh yang telah banyak berkontribusi bagi negeri tidak diseret ke dalam wacana yang justru menimbulkan polemik dan dampak yang kurang produktif. Menurutnya, ada prosedur yang harus dilewati dalam setiap proses politik dan hukum, sehingga langkah yang diambil harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan sekedar mengikuti arus tanpa pertimbangan matang. Sementara itu, Prabowo pernah mengajak ketika kampanyenya untuk bergabung dalam visi yang sedang ia bangun. Baginya, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun ia menegaskan bahwa jika seseorang tidak ingin ikut serta, maka sebaiknya tidak menghambat atau mengganggu jalannya pemerintahan maupun kebijakan yang sedang berjalan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam dunia politik diperlukan keseimbangan antara hak berpendapat dan tanggung jawab terhadap stabilitas bangsa. Nah, itulah pesan dari Hendro Priyono.